in association with. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di Talk is Fun. Pekan ini memang luar biasa ya. Sama seperti dengan Talk is Fun kali ini yang akan kedatangan tamu-tamu yang buat saya sangat luar biasa. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang punya prestasi di bidangnya masing-masing. Ada di seni, ada juga di sains ya. Nah yang pertama, kita kenal sebenarnya dia adalah sosok aktor dengan banyak yang bilang aktor 1000 wajah. Karena tampil di banyak film dengan berbagai macam karakter, pokoknya jempolan abis. Nah, tapi baru-baru ini ia kemudian beralih sedikit ya, masih juga di dunia hiburan, tapi kemudinya sebagai sutradara. Memulai debutnya sebagai seorang sutradara banyak sekali diapresiasi. Filmnya banyak yang direspons dan dipuji, sangat menyentuh, dekat dengan realitas sosial, ya kan? Bahkan di debutnya kali ini, film yang ia sutradarai juga berhasil meraih penghargaan di BIF atau di Busan International Film Festival. Pasti tahu ya siapa tamu saya? Betul sekali, Reza Rahadian. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, kita intip dulu seperti apa kiprah seorang Reza Rahadian ya sebagai seorang sutradara. Saya mau cari kerja, Bu. Apa aja? Sesuai judulnya, film Pangku berhasil memangku banyak emosi melalui kekuatan cerita. Berangkat dari fenomena kopi Pangku di pinggir Pantura, film ini juga memotret isu sosial relevan mengenai perjuangan dan pengorbanan seorang ibu tunggal demi memenuhi kebutuhan anaknya. Mesti ngelendot sambil di pangku-pangku gitu, Bu. Kopi Pangku yang dipandang negatif bagi beberapa perempuan nyatanya menjadi jalan untuk bertahan hidup di tengah kegetiran tanpa ada pilihan. Pangku menjadi debut Reza Rahadian sebagai sutradara. Debutnya juga berhasil memangku setidaknya 4 penghargaan dalam ajang Busan International Film Festival 2025. Bagi para penonton, film ini semakin relevan dan dekat dengan kenyataan karena mengambil lokasi syuting di kawasan Eretan Indramayu yang menjadi asal fenomena kopi Pangku. Pangku menjadi surat cinta bagi para ibu. Film yang diperankan oleh Claresta Taufan, Fedi Nuril, dan Christine Hakim tersebut semakin sempurna karena Reza menggandeng Iwan Fals untuk mengisi soundtrack Pangku melalui lagu berjudul Ibu yang dianggap sangat tepat menggambarkan perjalanan karakter Sartika, tokoh utamanya. Kalau ibu nggak cari uang, nanti bayar sekolahnya gimana? Kalau mau beli jajan. Ibu nggak suka lihat ibu pangku-pangku. Such a brilliant, so heartfelt, menyentuh, real, itu kayaknya gambaran yang banyak diberikan orang ya ketika keluar dari bioskop dan menonton film debutnya Reza Rahadian sebagai seorang sutradara. Dan sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Reza Rahadian. Hai Zal. Jaraknya jauh ya? Iya, kita terpisah oleh iya, benar. ini. How are you? I'm good. Thank you so much for asking. Aduh. How are you, Tiff? I'm good. Filmnya benar-benar diapresiasi. Banyak sekali orang-orang yang I'm going to watch your movie ya this week ya. Karena ngelihat testimoni orang-orang. Tapi Za, pertanyaannya, debut pertama sebagai seorang sutradara ya kan. Kenapa lebih memilih film dengan alih-alih yang komersial gitu ya. Ini yang lebih real dengan isu sosial gitu. Mungkin kerinduan pribadi aja sih sebenarnya akan film-film serupa gitu ya, dan mungkin karena ya aku banyak terlibat di film-film yang juga considered commercial film gitu. Ternyata memang begitu mau membuat film, panggilan hatinya lebih kepada memotret sesuatu yang lebih mungkin marginalized gitu, sesuatu yang mungkin bukan tidak pernah tapi jarang dipotret dalam sebuah film. Dan itu buat aku satu ruang eksplorasi yang menarik untuk diceritakan, dan ingin sekali membuat sebuah cerita yang bagaimana ya kita memotret sesuatu yang mungkin dianggap orang, wah ini daerah yang it's quite a poor area gitu ya,
masyarakatnya mungkin ekonominya menengah ke bawah, tapi ada sebuah harapan, ada sebuah kerja keras, ada sebuah upaya untuk bertahan hidup. Dan menurutku itu yang menjadikan kenapa aku ingin membuat film ini. Gitu. Karena realitas sosial itu begitu captivating dan sangat menarik, dan berusaha hati-hati untuk tidak kemudian terjerumus masuk ke so-called poverty porn gitu. Tidak mengeksploitasi, berusaha untuk tidak mengeksploitasi kemiskinan itu menjadi sebuah alat untuk ayo kita menangis bersama-sama atau mengasihani bersama-sama. Gitu. Itu yang dinamakan brilliant, ya nggak sih? I mean, Karena bagaimana Reza menggambarkan itu sangat baik sekali melalui real set, ya kan? Itu memang langsung ya setnya di Pantura. Betul, di wilayah Pantura. Kami tidak membangun set besar gitu, mendress up warung dan lain-lain, tapi secara lokasi ya itu di lokasi asli, karena keterbatasan budget juga, we cannot afford to make the set gitu ya, karena itu pasti akan take a lot of budget. Jadi kami syuting di real set semuanya, dan secara geografis memang semua ruang-ruang yang ada di film Pangku itu berdekatan sebenarnya, tidak terlalu jauh. Jadi kami syuting rumah Ibu Maya, warung Ibu Maya, kemudian area tempat pelelangan ikan. Itu sebenarnya lokasi yang tidak berjauhan. Gitu. It was your first time ke Pantura? That was my second time waktu syuting, karena pertama tuh 2018. Oh, Disitulah aku menemukan fenomena sosial ini, Kopi Pangku ini. Dan langsung, ketika pertama kali 2018 itu langsung? Iya, jadi syuting di daerah sana, terus kemudian pas pulang syuting melewati area itu, dikasih lihat, nih ada satu hal yang terjadi. Saya bilang, apa ini, what is this gitu, saya nggak pernah tahu sebelumnya. Terus tiba-tiba pas lihat aku langsung ngerasa kayak, wah, if one day I got the chance to make film, this is my set. This is what I'm going to talk about gitu. Itu cita-cita dulu 2018. Dan langsung tereksekusi 6 tahun kemudian berarti ya, karena tahun lalu kan syutingnya ya. 6 tahun kemudian ternyata alhamdulillah bisa diwujudkan. Gimana melihat fenomena yang ada di Pantura ini sih gitu. Banyak orang yang bertanya-tanya gini, di zaman yang serba modern kayak sekarang masih ada ya? Ya ternyata artinya gini, ini adalah kumpulan orang-orang yang berupaya untuk bertahan hidup. Nggak punya waktu yang panjang untuk mengeluh tentang kehidupan, nggak punya any philosophical quotes untuk bisa menyemangati hari mereka selain ya udah hidup dijalani aja. Ketika ngobrol, riset, langsung ngobrol dengan mereka, aku merasa kayak wow, these are the people that doesn't really think that far about hidup gitu ya. Mereka tidak berpikir jauh, wah saya mau mendesain hidup saya begini. Ya mereka cuma tahu hidup besok, untuk besok, hari ini untuk hari ini. Saya memastikan bisa taruh makanan di meja makan, dan itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa gitu. Yang patut untuk diapresiasi, bahwa tidak semua perjuangan tuh harus sesuatu yang penting kita nggak kelaparan hari besar, ini. gitu. Dan itu datang dari orang-orang yang balik lagi nggak punya waktu untuk mengeluh tentang itu. Mereka menjalani aja, dan buat aku itu kayak also a self reminder gitu, bahwa wow, we actually, maybe some of us including me, setidaknya aku bisa bilang maybe I took advantage more of this life. I take it for granted for mungkin di beberapa waktu, maybe I take life for granted without realizing it gitu. And that opens my mind. Itu membuka mata, membuka alam pikiran, membuka wacana berpikir untuk kemudian melihat hal yang berbeda di luar sana. Reza juga berinteraksi langsung ya dengan orang-orang yang ada di sana gitu. Itu gimana Za bisa mengeksplor itu dan akhirnya bisa mentransformkan ke cast-nya Reza, ke cast-nya Pangku. Makanya orang bilang kenapa itu sangat dekat, sangat nyata gitu ya. Pertama, apa yang kami lakukan di film Pangku itu kan kerja kolaboratif. Aku juga sangat beruntung dibantu oleh tim yang luar biasa hebat gitu, sehingga bisa berkolaborasi dengan baik. Tapi ya mengcapture
person by person. Ketika ngobrol sama mereka, memperhatikan makeup mereka, baju mereka, gaya berdandan mereka, terus ketika mereka di rumah, wilayah rumah itu seperti apa dan lain-lain. Ya udah, sebenarnya kita mengambil inspirasi itu. Tapi cerita Pangku sendiri sebenarnya was inspired by my mom. Bukan tentang fenomena kopi pangkunya, tapi bahwa perjuangan seorang ibu tunggal, perjuangan seorang perempuan dalam secara umum gitu ya, itu yang membuat aku merasa mudah-mudahan ini bisa menjadi surat cinta yang indah untuk para perempuan dan para ibu di luar sana, bahwa perjuangan mereka luar biasa karena ada orang yang kita tahu gitu ya, menjadi ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan mudah. Tapi ada anggapan bahwa ibu rumah tangga itu berarti tidak bekerja, sementara itu menurutku tanggung jawab dan pekerjaan yang luar biasa berat, plus harus bekerja. Menghidupi keluarga, that's hell of a job. Itu pekerjaan yang amat sulit. Nah di sini mungkin ya nggak bisa dipungkiri, growing up atau dibesarkan oleh seorang ibu tunggal tentu memberi dampak. Suara itu aku berikan lewat Pangku sebagai bentuk surat cinta dan rasa terima kasih. Jadi Pangku ini adalah surat cinta Reza Rahadian untuk Mama. Dan untuk para ibu, para perempuan di luar sana yang sudah bekerja keras, Apa berjuang. testimoni Mama pas nonton? Kalau Mama lebih kepada, she said, terima kasih sudah bercerita dan membuat Mama dan mungkin orang-orang yang seperti Mama merasa seen and heard, merasa dilihat dan terdengar. It's not easy, tapi ya kami hanya berusaha menjalani kehidupan. Banyak yang cast yang bekerja sama, salah satunya datang dari seorang Christina Hakim. Reza itu perfectionist. Aku lihat di salah satu, mungkin itu apa press con ya, aku lupa ya. I think press conference. Bu Christine bilang, sampai nafas saja diatur sama. Emang sebegitu perfectionist Reza? Sebenarnya ya aku nggak tahu apakah itu, ya mungkin itu perfectionistnya gitu ya, sisi itunya keluar gitu. Tapi karena backgroundnya sebagai seorang aktor, jadi aku lumayan memang agak meticulous about little details yang ada. Gitu. Apakah itu perlu atau itu tidak perlu, kenapa ini harus muncul, apa maknanya bagi scene-nya, kenapa gesturnya begini. Karena film ini minim dialog, jadi cara bertuturnya tentu lebih banyak berbicara lewat bahasa gambar. Dan bahasa gambar ini ditunjang dengan artistik, sinematografi, dan lain-lain gitu ya. Dan acting para pemainnya, bahasa tubuh mereka, bagaimana mereka menyiratkan perasaan dan lain-lain, sehingga itu bisa tersirat dan tergambar dalam sebuah film. Ya, dalam hal itu lumayan agak bawel sih. Aku lumayan agak, Bu, ini tolong nafasnya, ini jangan ada tarikan nafas di sini karena scene ini aku butuh ibu untuk lebih tenang dan jangan ada pressure beban dulu karena you're waiting for someone. Ya gitu-gitunya tuh. Jadi ibu kayak, wah ini bener-bener ibu nafas sampai diatur-atur. Ampun deh. Tapi kenapa baru sekarang, Setelah how many years you spend as an actor? 20 tahun 20 kan? tahun, ya ya. kan? After 20 years, ya. Kenapa sekarang? Aku selalu percaya bahwa ya semua udah ada yang ngatur. Gitu ya. Tapi kalau dari aku pribadi sebenarnya 20 tahun itu mungkin buat sebagian orang mungkin ada yang berpikir bahwa wah itu kayaknya bukan waktu yang terlalu panjang. Tapi buatku pribadi 20 tahun itu it's more than half of my age karirnya gitu. Jadi it's a long time for me gitu. Dan butuh ruang baru sebenarnya untuk kembali bertumbuh, untuk mencari, untuk mungkin membuat kesalahan-kesalahan baru, belajar dari itu semua. Ya, aku butuh ruang itu. Dan ternyata penyutradaraan memberikan ruang. Karena kan penyutradaraan itu ruang yang sangat kompleks. Banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus dituangkan. Dan itu membuat aku belajar lebih banyak hal lagi. Ada sesuatu yang rasanya memberikan spark dan api lagi gitu ke diri aku gitu. Bukan berarti seni peran tidak memberikan itu, tapi tentu berbeda. Ada tantangan yang baru gitu. Karena dunia seni peran setidak-tidaknya aku bisa bilang itu dunia yang sangat aku apresiasi, sangat aku hormati dan juga
zona yang cukup nyaman saat ini. Aku butuh keluar sedikit dari zona nyaman itu. Which one yang lebih menyenangkan, jadi director atau jadi aktor? Kayaknya I have to thank acting so much for this directorial debut karena it plays a big part. Dan as an actor, ya kayaknya aku nggak akan pernah bisa meninggalkan dunia seni peran selama tentunya masih dibutuhkan. So you won't stop kan? Oh, I won't stop. No. I won't stop. Gitu. Walaupun apapun di luar sana komentarnya, but I won't stop. If, of course, kesempatannya masih diberikan, ya I would love to still act. Kenapa bisa sebegitu sensitif dengan hal-hal kayak gitu, Reza? Mungkin karena aku tumbuh melihat mama sebagai seorang ibu. Dulu tuh kami era 98, lagi krisis besar-besarnya. Itu aku ingat banget nganterin mamaku, nemenin mamaku jalan di sepanjang Sudirman sampai gedung Dharma Sakti dari gedung Panin. Oke. Oh, jauh banget. That's far. Oke. Take the bus, stop again. Terus ada beberapa gedung yang dia jalan kaki. Itu untuk daftarin CV. Kok daftarin CV? Ngelamar kerja. Ngelamar kerja ya, mengirimkan CV. Karena waktu itu masih Iya. harus interview, Iya, datang benar. langsung, taruh CV. Taruh CV. Di era dimana di jalanan itu aku inget banget era itu ya, itu ada orang lewat naik sepeda di depannya saya mencari pekerjaan naik sepeda. Oh, oke. Ditaruh tulisan. Taruh tulisan, saya cari kerja. That's the moment where everybody's looking and desperately looking for a job. Nah, memori itu tuh stick di aku ternyata. Oke. Knowing my mom, I was probably 9 or 10. Jadi kayak, oh no, I was 11. Wah, what a life ya. Ngikutin mamaku bisa cari kerja, naruh CV dari satu gedung ke gedung lain, just for the sake of a job. Life, right? What a tough life gitu. Imagine how many people are doing it, and even mungkin punya kehidupan yang jauh lebih tough lagi daripada itu. Itu mungkin dari situ datangnya. We live in a quite not a extensive economy background gitu ya, tapi ya we're not wealthy, cukup aja. Jadi kami hidup dari mama tuh, aku ngelihat mama hidup dari satu petak ke petak yang lain, kontrakan, berpindah tempat, bagaimana dia pergi kerja, naik bus dari angkot nyampe terminal, ganti bus, ganti lagi sampai ke kantor. Itu picture yang aku punya dari kecil. Gitu. Ya mungkin sensitivitas itu tumbuh dari situ barangkali. Kalau ditanya what is your biggest fear? Ya. Apa? Itu berada dalam zona yang terlalu nyaman. Itu I think itu salah satu ketakutan terbesarku sih. Merasa terlalu nyaman berada dalam satu titik. Tapi juga itu teguran karena aku tuh orang yang cukup satu geraknya cepat gitu ya, gerak cepat. Everything has to be on my tempo. I'm a fighter basically gitu. Dan kadang-kadang ruang-ruang itu membuat aku terlalu keras pada sekitar, pada diri sendiri juga. Diri sendiri apalagi gitu. Ya proses belajar, mudah-mudahan itu juga PR-PR yang harus I have to work on it. Selain ketakutan sama kecoa ya, Za? Selain ketakutan sama kecoa. Kalau itu kayaknya ketakutan yang nggak akan bisa sembuh. It's a never ending story. Tahu nggak, kemarin aku baru syuting deh di Rusun. Oke. I cannot Ini say bukan di luar ini syuting film ya. ha. Tiba-tiba ada 3 kecoa terbang. Kecoa terbang ya. Itu terbang dan terbang ke arah aku, hinggap di baju. Ini lagi take. Lagi take. Wah itu aku udah nggak ada urat malu ya. Teriaknya udah kenceng banget, entah udah cempreng banget kali suara. Wah gila. Karena satu hal, kalau kecoanya masih yang jalan-jalan, at least you know how. Dan mereka tuh kan binatang yang kalau kita usir makin ngedekat. Ini terbang. Wah aku, this is nightmare. Oh my God, I'm so terrified. Ya, aku takut Jadi banget kecoa sih. Pak Tikus. Oh kecoa. Oke. Rats is fine. Snake is fine. I'm okay. Aku berani pegang. Tapi kecoa sih Oke, nyerah ya. nyerah. Cicak I'm fine. That's it. Kecoa.
sangat relate, ada yang takut kecoa terbang di sini. Gitu. Gak ada yang takut ya? Oh ya, oke. Guess my husband. Your husband Yes. sama takut kecoa. Si Kecoa terbang kan? Dia bisa kalau ada kecoa gitu ya, tiba-tiba di rumah tuh bisa kayaknya kalau bisa panggil damkar, Panggil damkar, sumpah. Wah gila sih. Kenapa sih? Kayak biasa aja. Oke. Nextnya apa Za? Yang masih ada harapan dan mimpi yang mau Reza lakukan? To make more movies. To make more movies. To make more movies, to be able to sustain gitu ya, di jalur ini juga gitu, di penyutradaraan. Ingin kembali menulis, buat karya lagi. Lalu ya semoga terus menemukan keresahan-keresahan dalam hidup, karena itu sangat membantu mendorong upaya untuk menciptakan sesuatu juga gitu, to create something. Do you have any message to women, to all single moms out there? Ooh, that's a very emotional part. I'm always cengeng kalau kayak gitu, but I'm trying my best. I think to all mothers out there and to all women, terima kasih sudah selalu berjuang dengan segala perjalanan yang tidak mudah, penuh dengan lika-liku. Tapi saya yakin banget semua perjuangan itu pasti punya arti dan punya makna yang dalam. Dan terima kasih sudah menjadi perempuan-perempuan hebat dan ibu-ibu hebat di luar sana. Yay! And thank you for coming. Thank you for directing and making such a really good movie. Ya kan, kita menantikan karya-karya Reza Radian lainnya. Semoga sukses terus Reza sebagai sutradara. And you won't stop as an actor. Yes, I won't stop as an actor. Okay. Gak apa-apa deh, Reza lagi. Oke, terima kasih Thank sekali you, Dev. lagi ya Reza Thank you so much. Radian. Thank Dan you. usai jeda kita masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Tambah 8, 4, 4 dibagi 30. Koma ya. 226,9333333. Iya, bener. Kepencet lagi tapi itu bener.